Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Dan pada saat ini teman-teman, kita mau rayakan, kita mau mengingat kasih-Nya Tuhan buat setiap kita. Kita mau beribadah bersama, meskipun masih online, tapi kita mau tetap keluarin sukacita kita buat Tuhan. Mari teman-teman, kita akan memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami mau bawa sukacita kami, puji-pujian kami buat Engkau. Mari Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan pada hari ini, sehingga puji-pujian yang kami bawa ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersukacita hari ini. Mari semua sama-sama kita mau katakan, amin. Mari teman-teman, kita mau bersukacita buat Tuhan, buat Dia Juru Selamat kita yang sudah datang menyelamatkan setiap kita. Kita mau naikkan pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua dari nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Dia sang raja, sembah dan puji.
kami bersuka cita Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau. Engkau juru selamat setiap kami. Engkau yang telah datang, Engkau lahir untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan yakin semua ini bukan karena kuat dan gagah setiap kami. Kami yakin ada pengorbanan-Mu. Kami yakin ada kasih-Mu, ada cinta-Mu buat setiap kami. Kau datang dan lahir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di Hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita mau ulang pujian ini dari awal. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kaulah juru selamat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur. Kau penasehat yang ajaib
ajaib Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita menyanyikan pujian dari awal. Orang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. 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 Mari kita berdoa. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami sungguh bersuka cita di hari Natal yang indah. Kami percaya, kami yakin Sang Juru Selamat Raja Damai itu sudah lahir dalam hidup kami, sudah ada dalam setiap hati anak-anak mudamu pada hari ini. Biar Tuhan kami lebih lagi diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kita punya Allah Juru Selamat yang sudah lahir dalam kehidupan kita. Dialah Raja Damai, Dialah Penasehat ajaib, Dialah Raja kita. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, Natal identik dengan kasih Allah yang begitu besar buat setiap kita. Khususnya saya katakan buat setiap anak muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
pada hari ini. Anak muda diberkati Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita mau membaca di dalam Amsal pasal yang ke-23. Mari Bapak, Saudara, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak muda diberkati Tuhan Yesus, kelahirannya membawa pengharapan. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ada banyak harapan dalam kehidupan kita, ada banyak keinginan dalam hati kita, ada banyak cita-cita yang kita panjatkan, ada banyak rencana-rencana yang ingin kita raih. Saya percaya kalau semuanya itu kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap rencana, setiap harapan, setiap impian, setiap visi kita taruh ke dalam tangan Tuhan, dan semuanya tidak akan pernah mengecewakan. Nah, anak muda ini berkati Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, mengapa terkadang ada rencana-rencana, mengapa terkadang ada keinginan, mengapa terkadang ada niat harapan itu tidak terlaksana? Ya. Mungkin kita sudah merencanakan banyak hal, anak-anak muda sudah merencanakan sesuatu hal, tetapi tidak juga terlaksana. Bahkan ada yang memang benar-benar batal adanya. Nah, kita mau belajar pada kesempatan hari ini, mengapa ada cita-cita yang tidak terlaksana. Ada 3 alasan di sini. Yang pertama adalah tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Setiap kita boleh merencanakan sesuatu, setiap anak muda boleh punya pengharapan, setiap anak muda boleh merencanakan banyak hal. Tapi yang saya mau katakan hari ini adalah libatkan Tuhan di dalamnya. Melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana kita. Saya percaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Hal yang kedua, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa ada cita-cita yang tidak terlaksana? Karena tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ada banyak orang, khususnya anak-anak muda, tidak sabar menantikan waktunya Tuhan, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, makanya melakukan hal-hal yang mendahulukan Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan dahulu, tetapi melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya ketika kegagalan terjadi, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau rencana kita mau terlaksana, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga mengapa ada cita-cita yang tidak terlaksana, karena ada rencana Tuhan yang lebih indah, yang Tuhan mau nyatakan buat setiap anak muda hari-hari ini. Ada pengharapan yang Tuhan siapkan sesuatu yang besar buat anak-anak muda. Jangan pernah kecewa kalau saat ini harapan kita belum terlaksana. Yakin, percaya, Tuhan sudah menyiapkan suatu rancangan yang indah, yang besar, yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, mari libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, keinginan kita, harapan kita. Lalu kita sabar menunggu waktu Tuhan. Lalu kita percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang Tuhan siapkan yang lebih indah. Nah, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan saat hari ini adalah, mengapa kok kita harus melibatkan Tuhan, Pak, dalam setiap perencanaan kita? Mengapa kok saya harus bertanya sama Tuhan dalam setiap perencanaan saya? Ada beberapa jawaban, ada alasan-alasan di dalam. Yang pertama, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang 17. Yang pertama alasannya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi hari esok? Jangankan hari esok, sesaat ketika kita meninggalkan satu tempat, ketika kita berada lalu kita pergi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Alkitab
Katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Benar adanya. Oleh sebab itu kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14 di situ dikatakan, ya, manusia hanya tahu apa yang terjadi pada masa lalu, mungkin saat ini, tapi masa depan hanya Tuhan yang tahu. Hari-hari, langkah-langkah yang akan kita lalui hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Lalu alasan yang kedua mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, karena kita hidup kita ini singkat. Dikatakan Alkitab dalam ayat 14 Yakobus yang ayat yang keempat ini, hidup kita singkat seperti uap, sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Tidak ada manusia yang selama-lamanya hidup. Tidak ada manusia yang selama-lamanya tidak mati. Ada saatnya. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita tidak dapat berkata, jangan saya dulu Tuhan, biar yang lain dulu. Kalau waktunya Tuhan, kita harus siap. Ya. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Dikatakan Alkitab, hidup kita itu seperti uap, sebentar ada, kemudian lenyap. Hidup kita itu seperti embun pagi yang hanya sebentar ada, kemudian lenyap. Oleh sebab itu, apa yang kita mau rencanakan ke depan, terlebih masa muda kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, dan karena kita tahu hidup kita ini singkat adanya, sebentar adanya. Oleh sebab itu, karena hidup kita singkat sebentar ini, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Masa muda kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Judul kepada firman Tuhan hari ini adalah kelahirannya membawa pengharapan. Biarkan Yesus lahir dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Masa muda kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita hari ini, saya percaya dan yakin Tuhan Yesus pasti memberkatinya. Nah, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, bagaimana agar setiap harapan kita, impian kita, keinginan kita, cita-cita kita terwujud. Tentunya setiap kita mau, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semuanya dapat terwujud. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-18, pemuda di rumah boleh membaca Alkitab di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat ke-1 sampai ke-10. Di situ bercerita tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nanti anak-anak muda baca dengan lengkap satu perikop ini. Jadi bagaimana agar impian kita menjadi kenyataan? Bagaimana agar harapan kita menjadi kenyataan? Yang pertama adalah kita jangan pernah menunda-nunda. Ketika Tuhan panggil kita untuk kita melayani Tuhan, ketika Tuhan berikan kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, jangan pernah menunda. Lakukan itu. Ambil kesempatan itu, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap harapan kita, impian kita, Tuhan mendengar, Tuhan menolong di dalamnya. Jangan tunda-tunda. Jangan katakan besok Tuhan. Jangan katakan nanti Tuhan setelah saya sukses. Jangan katakan nanti Tuhan setelah saya sudah bekerja. Jangan katakan nanti Tuhan kalau saya sudah jadi bos. Hari inilah waktunya, kesempatan itu. Raih. Ambil, giat dalam melayani Tuhan. Bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, yang muda diberkati Tuhan Yesus, kenyataan harapan itu dapat kita raih. Yang kedua, bagaimana agar harapan itu dapat kita raih? Taat atas perintah Tuhan. Kita harus taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi kita dikatakan jangan menunda-menunda ketika Tuhan mau kita melakukan banyak hal. Hal yang kedua adalah kita harus taat.
Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Tuhan, ini aku. Pakai aku seturut rencanamu. Aku mau taat. Aku mau seperti seorang hamba yang siap dibentuk. Ini aku Tuhan. Ya. Anak-anak muda diberkati Tuhan Yesus, taat kepada perintah Tuhan. Lalu alasan yang ketiga, bagaimana supaya harapan kita dapat terlaksana adalah kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Seperti dalam Yeremia 18:1-10 ini, ya, kita harus rela dibentuk seperti sebuah bejana di tangan penjunan. Mungkin berat, sulit, sakit proses yang diberikan, tapi kita harus siap dibentuk. Bentukan itu luar biasa kalau Tuhan yang membentuk kita. Saya percaya apa yang menjadi pengharapan kita, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati. Nah, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, mari melalui kelahirannya itu membawa pengharapan baru buat setiap kita. Anak-anak muda yang hari-hari ini mungkin semula merasa putus asa, yang kecewa, yang khawatir akan masa depan, undang Yesus dalam hidupmu. Biar dia tetap ada dalam hati kita. Dia akan menolong setiap pengharapan yang kita sampaikan kepadanya. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Saya berdoa buat setiap kita hari ini. Mari anak muda ini berkati Tuhan Yesus. Kalau Anda saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat, persoalan yang sulit, masa depan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan nanti, datang pada Tuhan. Angkat tanganmu, biar Tuhan yang menolong, yang mendengar setiap doa kita. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini, kebenaran firman-Mu memberkati kami. Biar Tuhan melalui kelahiran-Mu, melalui hari Natal ini, setiap anak-anak muda-Mu Tuhan boleh dibangkitkan kembali pengharapan mereka. Biar Tuhan mereka tetap berharap hanya kepada-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak muda-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat, persoalan-persoalan yang berat. Tuhan tolong harapan-harapan mereka doakan kepada-Mu. Tuhan tolong, kami percaya kalau kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah jawaban setiap doa kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang menolong setiap persoalan mereka hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, ya Tuhan saja yang memberkati setiap kita pada hari ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus, penyertaan, pimpinan, pertolongan daripada Allah, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.